Halo, para pendengar dan pemirsa Suyanto.id. Ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, yaitu sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, Suyanto.id. Nah, kita kali ini bersama narasumber kita, Ibu Johanna Elizabeth Demut. Beliau adalah dari Swiss dan beliau juga merupakan pelatih dan konsultan kinesiologi, Direktur Eksekutif Yayasan Kinesiologi Indonesia, juga Brain Gym International Faculty untuk Indonesia, dan pengajar terapi komplementer di Universitas Sariputra Tomohon. Dan kali ini kita akan membuat tema Brain Gym untuk para lansia. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat, dan jangan lupa klik subscribe supaya Anda semua bisa mendapatkan video baru dari Suyanto.id. Kita sapa dulu. Selamat malam Bu Elis. Apa kabar? Selamat malam Pak Prof. Suyanto. Saya baik-baik di sini. Di bawah laut kabut. Laut kabut. So agak gelap padahal masih siang hari ya. Ya. Dari siang hari dan kabut. Tapi udara terlalu dingin atau agak hangat Bu sekarang? Oh, nah, 0 derajat. Oh, 0 derajat. Oke. Tapi di mana saya duduk enak, 20 kira-kira. Dalam rumah ya, dipanasin. Dan turun snow nggak Bu saat ini? Ada snow? Nah, masih ada salju dari minggu yang lalu, tetapi sekarang tidak turun salju. Di atas lautan kabut itu matahari ya. Matahari dan langit biru. Iya. Hanya harus kayak kira-kira 1.000 atau 1.500 meter ketinggian di atas permukaan laut. Oke. Ya Bu, bagaimana Bu pemanfaatan Brain Gym untuk kesejahteraan lansia, untuk kesehatan lansia, untuk ketenangan lansia? Gimana Bu Elis? Ya, sebenarnya Brain Gym dulu diciptakan oleh Paul dan Gail Dennison dari Amerika untuk anak-anak yang sulit belajar ya. Tetapi selalu dibuat juga dengan orang tua, dan lama-kelamaan orang lanjut usia juga ikut, dan kami lihat semua umur bisa rasa manfaat dari Brain Gym. So di Indonesia, di Tomohon ya, dulu saya dari tahun 2003 atau 2002, saya mulai ada kelompok dengan orang lanjut usia. Biasanya mungkin 65 ke atas sampai umur 90 ada yang ikut waktu itu. Kami tiap minggu bertemu untuk 1 jam Brain Gym, kadang-kadang juga sentuh akar sehat. Tapi selalu ada Brain Gym di situ. Dan sampai sebelum COVID ya, setelah muncul COVID Maret 2020, ya kami juga harus berhenti, tidak bisa lagi berkumpul ya. So, saya lihat orang lanjut usia sangat enak juga karena sering mereka tidak seimbang jalan, takut keluar, atau suasana hati sedikit rasa sepi atau sendirian. Dan kalau kita buat Brain Gym dalam kelompok bersama, mereka jadi senang. Senang, bahagia, dan juga lebih seimbang untuk jalan, untuk naik turun tangga, untuk menulis, untuk apa saja mereka lakukan ya. So, itu sangat penting. Sedangkan untuk anak-anak, mereka meniru orang tua. Masa kini banyak orang tua yang kerja di luar, sehingga oma opa yang jaga cucu. Ya. So, kalau oma opa buat gerakan, itu mungkin agak gampang mengikut sertakan cucu. Iya, kalau mereka masih kecil, mereka suka meniru ya. Dan itu sangat baik. So ada macam-macam fungsi kalau orang lanjut usia ikut senam otak atau Brain Gym. So, mungkin saya bisa tunjuk sedikit, pernah kami buat satu kalender ya. Dengan beberapa gerakan yang kami anggap yang paling gampang dan paling dasar dari Brain Gym untuk dibuat. So, saya share screen. So, waktu itu kami tulis usia lanjut anugerah Allah bagi keluarga, ya. Bukan, mereka tetap ada di dalam keluarga dan perlu diperhatikan dan dipelihara.
Ya. Baru ini memang dari Alkitab pasti di Al-Quran juga ada yang muliakan Allah dengan tubuhmu ya. Oh So, ya. kita perlu juga memelihara tubuh sampai selama kita mampu ya. So, ini pertama kita selalu mulai dengan minum air ya. Air sangat penting untuk seluruh proses di tubuh dan terutama otak. Kalau agak stres perlu minum lebih banyak air. Air ya. So, selalu minum air ya. Dan otak sangat perlu cukup air supaya berfungsi dengan baik ya. Ya. Dan badan tetap sehat. Supaya cukup oksigen juga Bu kali ya. Iya. Dan juga racun bisa keluar dari tubuh ya. Ya. Dan pikiran lebih mudah dan juga kurang sakit kepala. Hanya kadang-kadang orang lanjut usia malas minum kalau mereka keluar tidak mau cari WC dan apa ya. So, harus so tidak boleh begitu, tetap harus minum cukup banyak ya. Ya. Baru ini kita lihat yang kedua ini titik akupunktur yang disentuh ya di dagu. Dan di pusar ini tombol bumi ya di brain gym. Itu satu jalur energi yang dari tulang kemaluan naik di poros tubuh sampai di sini. Itu meridian sentral. Itu juga berhubungan langsung dengan kegiatan otak. Oke. Ini hanya dipegang saja, nggak ditekan-tekan Bu? Hanya dipegang dan nafas dengan baik. Tidak usah tekan, boleh sedikit gosok pertama, sesudah itu hanya disentuh. Ya. Lo tangannya yang satu pegang pusar ya? Kalau di pusar sedikit tunjuk ke bawah itu tangan ya. Karena aliran energi sebenarnya dari bawah begini ke atas ya. Baru saya lihat dengan mata. Saya lihat ke bawah, ambil nafas dan sekaligus mata ke atas. Baru ke sana saya lihat ke jauh dan ke bawah lagi hembuskan nafas. Hanya dengan mata, tidak dengan kepala. Saya ambil nafas, mata saya naik. Saya lihat ke depan. Berapa kali Bu? Itu berapa lama? 1 menit? Ya, kira-kira 1 menit baru ganti tangan. Ini sangat baik juga sebelum keluar ya. Karena kalau tubuh inti ini bukan anggota tubuh, tapi tubuh itu sendiri stabil dengan garis tengah ini. Dan nanti garis kedua yang di belakangnya. Anggota gerak lebih bisa bergerak dan lebih terkoordinasi. Ya. Dan saya harus mampu lihat ke lantai, sadar lihat ke lantai juga dan ke atas. Karena di Indonesia banyak sekali halangan di jalan, di trotoar, di mana ya. Harus hati-hati supaya tidak jatuh. Ya. Oke, jiwa menjadi segar bugar 1-2 menit dengan bergantian tangan. Baru yang di sebelah itu sentuhan di bawah hidung, itu tombol angkasa yang disebut ya brain gym. Dan di tulang belakang bawah. Itu juga dibayangkan atau seperti benang merah ya. Listrik halus. Meridian governor dari tulang belakang, tulang ekor sepanjang tulang belakang lewat sampai di sini. Dan kita sentuh akhir dan permulaan. Seperti ini dua ibu. Itu menenangkan. Di sini ada titik menenangkan sebenarnya di dalam, di bawah tulang, di langit-langit pas di belakang bibir atas ya. Menenangkan dan menunjang konsentrasi. Itu yang saya bilang pada anak-anak yang susah konsentrasi, sering ini putus di sekitar leher ya, tidak jalan dengan lancar. Pada anak-anak kecil yang selalu hiperaktif, sering jalur ini yang tidak jalan ya. So ini bisa menenangkan diri. Dan juga menguatkan tulang punggung. Karena banyak orang lanjut usia mulai sedikit bengkok ya. Ya. Bungkuk. Bungkuk, ya. Bungkuk. Ya juga bungkuk. Iya. Baru ini yang masih lihat ini Bapak. Yang berikut.
bisa lihat dengan menyentuh lekukan di bawah tulang, di belakang telinga ya. Dengan 2 atau 3 jari bisa lihat ini. Ini tombol imbang ya. Ya. Dan satu tangan lagi hanya sentuh di pusar. Oke. Itu buat kita lebih seimbang, secara jasmani lebih seimbang. Misalnya kalau di mobil kurang jadi mabuk, atau di laut atau di pesawat ya. Itu bisa menghindari mabuk di jalan karena belokan-belokan ya. Tetapi juga itu dasar dari semua sensori, dari pendengaran, penglihatan, kalau kita sentuh ini. Ya. Dan bergantian, selalu kira-kira setengah sampai 1 menit, atau boleh lebih lama kalau suka. Oh, gantian yang kiri kanan, Bu? Iya, iya. Ini juga sering orang kalau pusing, memang tidak semua pusing ya, tetapi kalau rasa vertigo begitu, ini sering bisa mengurangi. Oke. Tergantung penyebabnya, tetapi kalau sistem vestibular atau sistem keseimbangan dalam terganggu, mungkin ini bisa menunjang. Ya. Banyak orang lanjut usia bilang mereka kurang pusing kalau buat ini. Tapi bukan obat anti pusing ya, Brain-Gene tidak disebut sebagai obat, itu bukan pengobatan. Ya. Hanya mengaktifkan energi dan sistem vestibular ini ya. Oke, baru kita sedikit ke bawah. So, tombol imbang tadi di Brain-Gene. Baru ini untuk mata dan telinga ya. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar ya. So kita perlu pelihara. Ini kita gosok saklar otak ini. Yang beberapa kali saya tunjuk di bawah tulang selangkah. Ikut tulang selangkah naik sedikit ke di mana dia ada benjolan sedikit baru turun pas ke bawah tulang dada antara rusuk kedua dan ketiga itu. Ya. Dan satu tangan di pusat. Ini tiga oma yang buat ya. Ini penglihatan lebih tajam dan pikiran lebih jernih. Ya. Kita boleh lihat dari kiri ke kanan, kiri kanan. Dengan mata, bukan kepala, mata yang bergerak. Mata aja. Iya, atau juga kemana saja kita mau lihat. Kalau baca misalnya koran atau buku, kita bisa lihat ke buku, ke layar, ke jurusan yang kita perlu mampu membaca, ke TV. Nah, kalau lagi ada siaran menarik dan rasa tidur, bisa buat saklar otak ini. Saklar otak. Supaya bisa bangun kembali. Baru memijat daun telinga juga saya tunjuk, pasang telinga. Dari atas ke bawah, banyak sekali orang lanjut usia perlu kacamata dan perlu alat pendengaran karena kemampuan mendengar menurun ya. So dipijat dari atas ke bawah beberapa kali. Mungkin juga ke samping. Ya. Putar kepala, harus bisa putar kepala sejauh mungkin. Itu selain mendengar, kalau saya lebih mampu mendengarkannya, saya juga daya pikir lebih kuat dan saya lebih ingat. Karena semua menurun pada masa tua kalau kita tidak buat sesuatu atau kurang bergerak. Ya, turunnya lebih drastis. Iya, iya. Tapi kalau kita buat ini tiap hari sambil duduk, sambil di depan TV atau di mana kita bisa buat gerakan-gerakan halus ini. Boleh lebih dari 1 kali sehari kalau mau. Oke, baru yang berikut. Ini burung hantu. Memijat otot bahu sambil memutar kepala. Itu juga mungkin saya sudah tunjuk ya. Ya. Boleh buat sambil duduk, sambil berdiri. So diurut-urut ini. Oh, boleh dipijat. Otot trapezius, otot tebal di sini yang di pundak ini.
Dipegang, baru ambil nafas, baru hembuskan ke samping. Baru saya ambil lagi nafas, baru hembuskan nafas ke sebelah. Seperti berbudi seperti kuku belut atau burung hantu. Burung hantu, ya. Itu melegakan otot yang sering tegang di sini. Karena otot terikat di tengkorak di belakang. Dan di belakang tengkorak di dalamnya ada otak yang mengolah penglihatan dan di samping mengolah pendengarannya. So ini bisa menunjang melihat dan mendengar kalau kita buat burung hantu ini. Jadi yang berada tangannya baik kiri atau kanan bisa nengok kiri dan kanan, iya benar. Benar, tangan tetap di sisi yang sama dan beberapa kali sambil hembuskan nafas. Baru bahu sedikit ke belakang ya supaya buka toraks ini. Ya. Tidak begini, harus ini saya bahu sedikit ke belakang dan kepala juga sejauh mungkin ke belakang. Dan nafas dengan baik, ini juga selalu menolong pernafasan. Kalau orang lanjut usia banyak duduk, pernafasan kurang mendalam ya. Ya. So, semua gerakan ini kita selalu memperhatikan juga pernafasan, apalagi ini ya. Ya. So, ini tadi burung hantu, baru tinggal yang tentang inilah hatiku mengharapkan engkau, tenangkan hatiku ya, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh ya. Ya. Sering kita khawatir segala macam karena banyak penyakit dan gangguan kesehatan yang muncul, atau kita khawatirkan tentang anak atau cucu, tentang diri, tentang istri atau suami. So kita bisa menenangkan diri. Yang paling kiri ini titik positif ya. Saya juga sudah menjelaskannya, sentuhan di dahi. Untuk mengolah perasaan yang menyusahkan. Apa saja membuat susah, atau COVID ya, atau masalah apa saja yang saya gumuli. Ini orang lain yang buat atau saya buat pada diri. Ini di apa? Tengkorak. Iya, di bagian depan yang sedikit menonjol di dahi. Oh, ya, ya. Hanya diletakkan saja, tidak ditekan-tekan, Bu. Disentuh saja. Kulit sedikit ditarik, tetapi tidak kuat. Oh, ditarik ke atas atau ke bawah? Pas di bawah benjolan ini di dasar itu kira-kira. Nah, maksud saya kulitnya ditarik kemana? Sedikit diregangkan, diregangkan. Tarik kiri kanan, ya. Tidak kuat ya, hanya sedikit. Oke. Baru mungkin bisa rasa seperti ada nyut di situ. Kalau kita ingat sesuatu yang membuat sakit hati ya, biasanya nyut itu tidak serasi. Mungkin kanan lebih tidak teratur daripada kiri atau sebaliknya. Kalau lama-kelamaan dia jadi serasi. Oke. Dan kita bisa mengolah apa yang membuat susah. Apakah itu yang sudah terjadi, yang pernah terjadi dan masih menggunda, atau yang saya hadapi ya. Kadang-kadang misalnya pernikahan anak atau cucu atau apa itu juga membuat kekhawatiran ke masa depan. So kita juga bisa mengurangi stres ke masa depan ya. Ya. Atau harus masuk ke rumah sakit untuk operasi apa atau pemeriksaan apa. Mengurangi stres dulu ya. Stres ya. Baru ini sedikit bukan brain gym ya. Sebenarnya ini juga yang titik sentuh ini dari sentuh agar sehat, tetapi di brain gym diambil dari kinesiologi ya, applied kinesiologi, dan dia menjadi titik positif. Sedangkan ini misalnya sakit lutut, satu tangan di dahi di titik ini ya, dan satu tangan di bagian yang sakit. Ini bagus sekali ya, tetapi itu sebenarnya dari Touch for Health. Untuk mengurangi nyeri, sentuhlah di dahi dan tangan lain di bagian tubuh yang sakit. Itu juga banyak orang bisa buat.
Atau tadi kena di sudut, apa di siku, saya buat begini, saya bisa buat sendiri ya. Kalau tidak bisa atau sakit perut, ini ya, tangan di bagian mak karena tidak enak. Itu sangat gampang sekali dibuat. Bisa buat pada diri atau orang lain bisa buat pada oma opa. Atau oma buat pada anak. Yang sakit perut karena matematika di sekolah dan tidak mau pergi. Baru ini kite relax. Itu juga sudah pernah saya tunjuk yang ada dua gerakan ya. Ini gerakan pertama dengan silangkan tangan dan kaki. Ya, kaki kanan di atas, kemudian tangannya. Ya, atau yang spontan ke atas. Yang kaki yang mana spontan karena tidak semua orang kaki kanan ke atas. Yang dia spontan naik ke atas, baru tangan itu juga. Misalnya kalau kaki kiri spontan di atas, ya tangan kiri juga spontan di atas. Oke. Itu biasanya kira-kira 1-2 menit. Lidah di langit-langit pada saat ambil nafas. Ambil nafas lewat hidung, dan lidah naik ke langit-langit. Baru hembuskan nafas, lidah bisa turun lagi. Ini bisa menenangkan ya. Baru kalau sudah lebih tenang, dibuka kaki, diletakkan paralel dan ujung jari juga disatukan dengan halus. Kait relax. Ya, itu kait, mengait dan relax ya. So itu dua bagian ya. Dua gerakan itu satu nama, kite relax. Baru kalau sentuh begini ujung jari bisa rasa juga seperti denyutannya atau kehangatannya. Berarti energi lagi lebih seimbang. Dan itu bisa menenangkan diri. So kita bisa duduk sering-sering cara begitu. Bisa menenangkan diri. Tidak ada batas. Apakah saya buat 1 kali sehari atau 10 kali sehari. Tergantung ya. Oh ya. Tergantung keadaannya. Ya. Baru yang terakhir yang saya tunjuk ini gerakan silang. Yang kita bisa buat untuk orang lanjut usia pada awal sebaiknya dibuat sambil duduk. Karena tidak semua punya keseimbangan untuk angkat 1 kaki ya. Oh itu harusnya berdiri Bu ya? Bisa. Tidak harus. Karena itu saya bilang untuk orang lanjut usia lebih aman kalau duduk. Ya. Tangannya megang di daerah betis itu Bu. Iya, dia menyeberang, tangan menyeberang. Begini, tunggu saya. Tangan ini menyeberang ke sebelah ya. Nah, tangan atau kalau perut sedikit besar tangan saja. Kaki saya angkat ya. Kalau hanya bisa angkat sedikit tidak apa-apa ya. Iya. Dan relax. Itu sering sulit untuk orang lanjut usia, terutama kalau mereka tidak merangkak waktu kecil. Itu sering tangan dan kaki yang sama mau jadi. Itu namanya homolateral. Ya. Sedangkan kita cari silang, gerakan silang ya. Ini bagus sekali untuk aktif. Sangat dianjurkan kalau orang tidak biasa dibuat sambil duduk seperti bapak ini atau ibu ini dibuat sambil duduk. Ya. Jangan jatuh. Kalau nanti sudah lebih aman, sudah buat tombol imbang, mungkin yang mereka yang masih fit, mereka masih bisa buat sambil berdiri. Oke. Tapi usahakan dulu sambil duduk sampai aman, baru nanti berdiri. Kita tidak mau orang jatuh ya. Ya. Berlebihan gaya kok nanti jatuh. Bisa pun sambil berbaring. Gerakan silang sambil berbaring itu lebih bagus lagi karena tidak harus
mempertahankan keseimbangan, orang lebih bisa rileks. Ini mengaktifkan kedua belahan otak bekerja sama ya. Sehingga pendengaran, penglihatan, dan koordinasi gerak seluruh tubuh lebih baik. Ya, oke. Dan kita bisa mengurangi stres, berarti jadi lebih sehat dan gembira. Itu sering-sering buat, apalagi mereka yang tidak jalan kaki lagi ya, harus buat di tempat jalan kaki. Ya, ini kadang-kadang kami juga buat dengan satu tujuan ya. Karena orang lanjut usia kadang-kadang kita cek otot dan semangat hidup sangat rendah ya. Kalau kita bilang semangat hidup saya baik atau tinggi atau saya bersemangat untuk hidup, buat brain gym itu jadi betul semangat untuk sepanjang hari ya. Ya. Itu sangat bagus sekali. Atau saya sehat, saya menerima sesama, siapa yang paling saya susah menerima, sabar membimbing cucu. Sabar dengan anak ya, tidak perlu atur lagi karena mereka sudah dewasa sendiri ya. So kadang-kadang menahan diri cukup sulit sebagai orang lanjut usia ya. Ya, ya betul. So ini gerakan-gerakan yang bisa menolong saya sendiri untuk dari satu segi saya lebih bisa berpartisipasi dan rasa sehat dan gembira. Dan saya juga lebih bisa menahan diri di mana saya mungkin sudah harus menahan diri karena bukan lagi urusan saya ya, sudah urusan generasi berikut. Ya, so, saya lebih mampu mengolah sikap dan tingkah laku saya sendiri. Karena kita belajar seumur hidup ya, dan ini menunjang belajar penyesuaian dengan hidup sehari-hari. Begitulah, Pak. Ya, jadi ini yang untuk lansia, paketnya sudah komplit, Bu ya. Tolong stop share supaya kita bisa kembali lagi dan mudah-mudahan para lansia bisa memanfaatkan apa yang telah disampaikan Bu Elis tadi. Ini sudah jauh-jauh dari Swiss menyampaikan pesan untuk para lansia di Indonesia. Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dan sejahtera lansia kita. Terima kasih Bu Elis atas kebersamaan. Ya, saya pikir ada juga sebaiknya belajar benaran ini brain gym. Ya, kita hanya tunjuk sebentar. Ya. Ada pelatih, ada sekian banyak pelatih di seluruh Indonesia. Anda bisa cari tahu ya. Ya, okay. Dan ada organisasi brain gym Indonesia bisa cari tahu di mana ada pelatih untuk belajar langsung dengan pelatih, itu paling bagus ya. Ya ini hanya perkenalan singkat. Ya, karena tahu tempatnya yang persisnya. Kalau ya, dan bisa membimbing dan bisa membuat lebih tepat dan bisa mengerti buku karena juga ada buku ya brain gym. Bantuan lengkap. Saya sudah beli buku kemarin Bu. Yang ini ya. Ya betul. Yang diterjemahkan oleh Bu Elis itu. Saya beli 2, saya berikan yang satu teman saya dan mudah-mudahan bisa membantu untuk memahami dengan baik. Karena di YouTube itu banyak sekali brain gym, tapi kan tidak semuanya itu brain gym beneran itu Bu, saya kira. Ini yang asli hanya 26 gerakan brain gym, baru ada program lanjutan dari Brain Gym International atau sekarang namanya Breakthrough. Oke, Bu Elis, terima kasih atas kebersamaan. Terima kasih atas perhatian dan semoga bermanfaat. Mari berbrain gym, mengakhiri tahun 2021 dan masuk dengan senang hati ke tahun 2022. Ya, terima kasih dan mudah-mudahan Bu Elis juga memasuki tahun 2022 dengan sehat, bahagia dan sejahtera. Gitu. Ya, terima kasih banyak, sama-sama. Ya, terima kasih. Good night. Good night, ya.